Belum. Saya akan bagi share ya, Ya. bisa. Wah, entar, Pak, entar, Pak. Kalau gitu. Saya screen ya. Oke. Ya, share screen. Oke, ya. Oke, silakan, Pak. Ya, makasih. Bentar ya. Udah kelihatan Pak, share screen saya. Belum, belum. Belum ya. Bentar ya. Hmm. Udah ya. Udah muncul ya, udah. Oke, baiklah. Eh, ini udah full ya. Ya, udah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Saya eh, mengambil topik tentang waspada terhadap iblis. Ya, jadi memang beberapa minggu ini saya berpikir terhadap hal ini bahwa ternyata banyak eh, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekeliling kita itu ternyata karena peranan iblis. Oleh sebab itu, terutama hamba-hamba Tuhan, kita semua harus waspada terhadap pekerjaan iblis. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya iblis bekerja dan bagaimana cara mengatasinya. Kita tentu harus dari firman Tuhan ya. Nah, uh, saya mulai dengan 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari kata-kata ini ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Yang pertama, sadarlah, ya kan? Sadarlah. Nanti kita harus sadar, jangan sampai kita lengah. Yang kedua itu berjaga-jagalah. Jadi selain sadar, ya berjaga-jaga. Artinya ah, seluruhnya pikiran kita, hati kita harus berjaga-jaga, tidak bisa lengah. Ya, lawanmu. Jadi iblis itu lawan, berjalan berkeliling, sama seperti singa, bukan sama seperti kucing atau anjing. Ini Rasul Petrus yang mengatakan, ya, singa artinya suatu yang besar. Dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, nah, bagaimanakah orang yang bisa diserang itu? Apabila orang itu tidak sadar, tidak berjaga-jaga, dan tidak menganggap iblis sebagai lawannya. Dia katakan, udahlah jangan ngomong di zaman modern sekarang ini iblis Tuhan, ya kan? Banyak orang berkata gitu. Jadi dimentahkan, diringankan bahwa iblis itu bukan seperti singa, tapi itu omongan-omongan orang-orang yang beragama itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa lawannya itu sedang berjalan berkeliling. Apa dia berkelana, bukan jalan-jalan, bukan, tapi mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi siapa yang tidak sadar, tidak berjaga-jaga, tidak merasa itu lawan, ditelannya. Jadi mengerikan sebenarnya. Nah, dikatakan tadi sadar berjaga-jaga lawanmu. Lawanmu si iblis. Nah, kalau kita buka di Efesus 6 ayat 12, dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi di sini kita melihat bahwa ada lawan kita. Dan di sini katakan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita melihat bahwa kalau kita baca di Yohanes 12 ayat 31, di sini jelas bahwa iblis sebagai penguasa dunia.
Yesus mengatakan sekarang terjadi penghakiman atas dunia ini. Sekarang rajanya yaitu iblis akan diusir keluar. Jadi kalau di Efesus 6 ayat 12 ini dikatakan pelawan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi iblis yang dikatakan oleh Petrus tadi seperti singa di dalam Efesus ini jelas bahwa itu ada di udara kita ini, dan dia seperti pemerintah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi benar-benar suatu kerajaan gelap. Ya. Nah, apa yang paling berbahaya dalam iblis? Kadang-kadang orang menganggap iblis itu yang bahaya itu seramnya, ya seperti ini, ya kan? Ini orang sehingga orang banyak takut tidur, ya takut di gelap malam atau sendiri. Apa benar seperti itu? Nah, kita lihat sebenarnya kita menurut firman Tuhan, ya di dalam Efesus 6 ayat 11, apanya yang paling berbahaya? Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi seluruh perlengkapan Allah itu kita gunakan supaya kita dapat bertawan melawan tipu muslihat iblis. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya itu bukannya dia kuasanya itu datang, kemudian di tempat gelap datang kayak kuntilanak, Nyi Kidul atau apa namanya Bigu Ganjang katanya. Bukan itu. Yang paling bahaya itu adalah tipu muslihat iblis. Itu paling bahaya. Nah, Yohanes 8 ayat 44, Yesus maka berkata tentang iblis itu. Dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu dikatakan bapa segala dusta. Jadi segala gerakannya adalah tipu muslihat iblis. Nah, Bapak Ibu, apa itu tipu muslihat iblis? Ya, tipu muslihat itu apa? Ada kawan pernah bilang begini, apa bedanya penipu dengan apa namanya perampok? Saya bingung, katanya, ya saya nyerada, saya bilang. Teman saya bilang begini, bedanya perampok dengan ya, penipu. Kalau perampok, orang lain yang dirampok, yang jahat. Tapi kalau penipu, teman sendiri yang ditipu, gitu loh. Kalau perampok, teman nggak dirampok, ya, teman dia. Tapi penipu lebih bahaya. Teman kita, saudara kita, sahabat kita, itu yang ditipu, gitu. Yang kedua, bahayanya tipu ini, Yesus mengatakan bahwa iblis itu seperti domba, serigala yang berbulu domba. Jadi nggak kelihatan seperti malaikat, tapi sebenarnya iblis. Jadi tipu muslihat ini adalah satu kata yang paling bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena kita itu tipu itu seperti benar, padahal salah. Dan sangat sulit membedakan. Itu sebenarnya tipu muslihat iblis. Dan itu sudah masuk kepada cara kerjanya itu, kepada paham, pada dogma, pada doktrin, pada ajaran. Ya, tipis sekali, tetapi kita tertipu. Iblis sudah masuk
melalui ajaran. Ada kelihatannya ajaran yang bagus, mengajarkan kebaikan, tidak boleh minum alkohol dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, intinya adalah dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jelas bahwa apa itu antikristus? Antikristus adalah orang yang anti pada Kristus. Yesus sebagai Kristus, itu antikristus. Sudahlah, nggak usah sederhana kok. Jadi banyak ajaran yang mengatakan kafir adalah apabila Yesus itu dianggap Tuhan, anak Allah. Itu jelas itu antikristus. Tapi kita tidak bisa melihat banyak orang tertipu, melihat ajarannya begitu baik, ya kan? Beribadah bahkan sampai 5 kali, ya, mengajarkan yang baik. Tetapi intinya tidak ada keselamatan. Karena keselamatan cuma satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat. Nah, itu tebaran iblis itu dengan cara menipu paham, menipu ajaran dan sebagainya. Bahkan sekarang lagi rame, ya kan? Bahkan pendeta yang terkenal sekalipun mengajarkan bahwa logos itu bukan Yesus, bahwa Yesus itu bukan juru selamat, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu sekarang rame dibicarakan. Jadi iblis itu menipu kerjaannya, menggunakan orang sehingga muncullah dengan berjalannya waktu, tipu dayanya itu bekerja sehingga banyak orang tidak mengerti. Ini kelihatannya ajaran benar padahal tidak benar. Jadi hati-hati, apa yang paling berbahaya dalam iblis? Jelas, tipu muslihat. Dia adalah bapa daripada segala dusta. Ya. Nah, ada satu kata yang menarik Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus dicobai di gurun pasir ya. Ketika dia sudah menang, apa kata Lukas 4 ayat 13? Dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Ini luar biasa dan hati-hati bagi kita Bapak. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan, iblis itu 3 kali dia mencobai, dia kalah. Apakah selesai dan kabur selamanya? Tidak Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa lagi? Untuk mencobai lagi. Apa artinya itu kepada kita? Artinya apalagi kita sebagai orang biasa. Sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, iblis menunggu waktu yang baik. Dia akan masuk. Apalagi kepada kita Bapak Ibu. Bahwa kita jangan lengah. Dia menunggu waktu yang baik. Kapan dia masuk. Itu sebabnya 1 Petrus 5:8 tadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu, singa ini, iblis ini, dia menunggu waktu yang tepat. Dia akan menunggu kapan kita lengah. Dia akan masuk. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa, oh saya kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa diserang. Sedangkan Tuhan Yesus aja diserang sama iblis. Oh saya rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa. Sudahlah, sedangkan Tuhan Yesus sendiri, ya, iblis menunggu waktu yang tepat, yang baik, dia akan masuk lagi. Jadi kita pun demikian. Ya Bapak Ibu. Jadi ada kata Tuhan Yesus, ada yang terdahulu bisa jadi nanti terkemudian. Ada yang terkemudian menjadi terdahulu. Apa artinya Bapak Ibu? Bisa jadi karena iblis menunggu ini, apa yang orangnya sudah terdepan, dia sudah jadi hamba Tuhan, dia sudah melayani, suatu ketika jadi mualaf.
Jadi mundur dia di belakang. Karena apa? Karena pekerjaan setan. Ada orang yang begitu rajin dia, tahu-tahu suatu ketika jatuh dalam berbagai pencobaan, ya, yang memalukan. Jadi Bapak Ibu, sadarlah dan berjaga-jaga. Iblis itu menunggu saat yang tepat. Dia akan tunggu, dia akan masuk ketika kita lengah. Maka ada kata-kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena dia menunggu waktu yang tepat, dia akan masuk. Jadi, kapankah dia menunggu? Menunggu ketika kita tidak sadar. Kapan iblis akan masuk menunggu waktu yang baik? Ketika kita tidak berjaga-jaga. Jadi, hati-hati kalau kita tidak berjaga-jaga. Kita lagi asik menikmati kesuksesan, asik kita foya-foya, asik kita jalan-jalan, menikmati hidup, lengah, masuklah dia. Kemudian dia menunggu ketika dia tidak merasa bahwa iblis itu lawan, ya, tidak merasa iblis itu berjalan berkeliling di sekitar kita di udara ini, ya, tadi seperti dikatakan melawan roh-roh jahat di udara, ya. Dia merasa bahwa iblis itu seperti kucing, kecil, mencari orang yang dapat ditelannya. Padahal seperti singa, ya, bukan seperti kucing atau seperti anjing. Nah, bagaimana cara melawan kita? Di Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu jelas dijelaskan semua. Ada gambar di sini, bagus sekali nih, diambil dari internet. Dikatakan dia menggunakan helm keselamatan. Jadi orang dia harus mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan dulu, Bapak Ibu. Dia percaya sudah menerima Yesus, itulah syaratnya. Apabila dia belum punya menerima Yesus, dia tidak punya jaminan keselamatan, nggak ada gunanya. Diserang di bagian otak kepalanya. Kemudian dia menggunakan baju jirah keadilan. Jadi dalam perilakunya itu adalah perilaku yang baik. Ya, dia punya keadilan, dia adil dalam hidup. Dan ikat pinggang kebenaran. Di dalam pemberitaannya itu dia menggunakan kebenaran. Jadi banyak orang ya bicara tentang firman Tuhan. Pada suatu ketika ternyata ketahuan dia selingkuh dengan sekretarisnya. Ada berita dari luar negeri seperti itu. Dia tidak melakukan kebenaran dalam hidupnya. Jadi hati-hati, dikatakan bahwa iblis itu menyerang kita setiap saat. Jadi apalagi hamba-hamba Tuhan, itu bagian yang paling nanti oleh iblis. Kapan ini jatuh? Kapan ini jatuh? Kapan ini lengah? Jadi ketika seseorang sudah mulai mengalihkan motifnya, awalnya dia menggebu-gebu kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, pakailah aku. Lama-lama setelah dia melayani, dia mulai bergeser. Wah enak juga nih uang ini. Akhirnya motifnya berubah, geser-geser. Lebih dia mengarah bukan ke pelayanan lagi. Dia mengarah bagaimana supaya dapat duit. Tidak benar lagi. Masuklah iblis itu. Nah kemudian ada dikatakan di sini kasutnya itu adalah memberitakan Injil damai sejahtera. Banyak Bapak Ibu sekarang ini gereja sibuk dengan membangun gedungnya. Anggaran yang dipakai untuk banyakan untuk pembangunan. Tetapi sejauh mana gereja sekarang mendanakan untuk penginjilan? Padahal itu amanat agung. Nah ini Bapak Ibu. Jadi perlengkapan kita adalah ketika kita pada saat ini terus dalam kondisi menjadikan Injil disebarkan kapan waktunya, pada saat kapanpun. Itulah menjadi kita kuat. Karena konteks hidup kita itu adalah bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa. Kalau tidak ada seperti itu, kita lemah. Kita akan berpikir hidup ini motifnya lain. Ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah ada yang benar-benar berhubungan dengan peperangannya.
Yang pertama, bertahan itu menggunakan perisai iman. Jadi di ayat lain dikatakan, yang tadi di Petrus tadi, ayat selanjutnya, sadarlah terhadap iblis. Dikatakan ayat selanjutnya, lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi perisai iman ini penting, ya. Kita harus punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Itulah yang bisa bertahan kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali, dia menjawab itu dengan iman, ya, dengan 3 dengan firman Tuhan. Jadi ada dikatakan pedang itu, kalau di dalam ini menyerangnya lawan itu adalah pakai pedang, itulah firman Allah. Jadi bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh pada waktu dicobai, dia 3 kali diserang, 3 kali menggunakan firman Tuhan. Ketika dia katakan, jadikanlah batu itu menjadi roti, Yesus katakan, ada tertulis firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, jatuhkanlah kau dari bait Allah, maka malaikat akan menopangmu. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan. Dan seterusnya, ada tertulis, ada tertulis. Jadi firman Allah itu yang melawan semua itu. Lalu saya coba pelajari beberapa minggu ini, lalu peranan doa itu apa di dalam konteks perlengkapan tadi? Kita lihat tidak ada. Ternyata setelah kita pakai itu semua, untuk kita bisa kuat, itu di ayat 18-nya kuncinya menurut saya. Apa dikatakan? Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi seseorang itu setelah menggunakan perlengkapan semua itu, ya kan, yang membuat dia kuat dari semua itu, orang yang menggunakan perlengkapan itu harus berdoa. Dalam segala doa dan permohonan, dikatakan di sini. Berdoalah setiap waktu, ini satu. Berdoalah setiap waktu. Ya. Kita akan lihat ya. Yang kedua, berdoalah di dalam roh. Dalam Roh Kudus. Jadi, kalau 2 kata ini penting. Kalau tidak setiap waktu berdoa, bagaimana? Lemah. Kalau kita berdoa tidak di dalam roh, kita juga lemah. Jadi, perlengkapan itu semua, kita harus dengan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga terus. Di dalam apa? Di dalam doamu. Jadi, di dalam doa kita terus berjaga-jaga terus, berjaga-jaga terus. Ya. Dan tak putus-putusnya. Tak putus-putusnya. Tadi dikatakan bahwa iblis menunggu saat yang tepat. Ketika kita putus dalam doa. Ketika kita dikit-dikit lama-lama makin jauh. Di situ dia masuk. Oleh sebab itu ada satu kata yang menarik di sini. Berdoalah tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada satu perkataan yang menarik di sini Bapak Ibu. Kenapa disebut kepada segala orang kudus? Kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Inilah yang kita doakan setiap saat supaya tidak jatuh. Ya. Nah, bahkan Paulus sendiri berkata di ayat 19-nya, juga untuk aku, artinya doa yang tak putus-putusnya itu, orang kudus itu, orang kudusnya itu termasuk aku, kata Paulus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku di karunia perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi Bapak Ibu, rupanya dengan doa dan
mendoakan seseorang dalam hal apa? Supaya mereka itu dapat membuka mulutnya, perkataannya dengan perkataan yang benar. Kita doakan hamba-hamba Tuhan itu mengeluarkan perkataan yang benar dan keberanian untuk memberitakan Injil. Inilah tugas kita, Bapak Ibu, mendoakan dengan tidak putus-putusnya. Oh, hamba Tuhan si Anu, supaya dia berani. Karena lemahnya seseorang itu ketika tidak berani lagi dia memberitakan rahasia Injil. Jadi, Bapak Ibu, perlengkapan Tuhan itu semua sudah dipakai. Kepala kita ini berbaju kepala sudah ada, baju zirah ada, pedang ada, semua ada. Tetapi orang itu sendiri harus berdoa dalam setiap waktu, berjaga-jaga dan tak putus-putusnya. Jadi ada kata 3 ini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu dan tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. 3 hal ini kita melawan tipu muslihat iblis. Karena apa, Bapak Ibu? Banyak sekarang ini iblis sedang menggoda orang-orang yang sudah percaya Yesus. Setiap saat dia akan masuk. Sehingga orang itu tergoda. Jatuh. Makin jauh. Saat ini banyak orang. Tugas kita lah mendoakan dengan tidak putus-putusnya setiap orang-orang kudus ini. Karena kita sekarang ini sedang melawan iblis. Bahkan dikatakan iblis bukan satu. Kerajaan iblis. Dikatakan adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa dunia. Di udara ini. Jadi dia terstruktur, Bapak Ibu. Ada satu yang menarik tentang cara kerja iblis ini. Jadi ada pertanyaan, apabila seseorang datang ke dukun, dukun itu kok bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya? Lalu dukun ini bagaimana dia bisa mengusir setan kalau dukun ini dengan nama setan? Ingat Bapak Ibu, cara kerja setan adalah tipu daya iblis. Jadi sebenarnya ketika seseorang itu datang kepada dukun dan minta kesembuhannya, maka ya kan setan yang ada merasuk pada orang itu berbicara di udara dengan setan yang ada di dukun itu. Sudahlah kau keluar dulu sebentar supaya kita tipu dia, makin banyak pengikutnya kepada kita. Akhirnya keluarlah dia dari orang itu, orang yang kesetanan itu menjadi sembuh terlihat. Akhirnya wah hebat itu dukun ini. Maka makin lama, makin banyak orang datang bertanya kepada dukun ini. Jadi makin banyak orang kena. Itulah cara kerjanya setan. Yaitu iblis itu terstruktur di udara. Dia bekerja sama. Ya, dikatakan Yesus, apabila kerajaan bisa terpecah, bagaimana dia kuat? Jadi menyatakan bahwa kerajaan setan itu terstruktur. Ya, dia bagaimana supaya masing-masing orang ini siapa lagi yang bisa dihancurkan, dimusnahkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus doakan supaya hamba-hamba Tuhan ini berani memberitakan rahasia Injil. Kemudian area perang iblis itu di mana? Area perang iblis itu di hati kita. Yesus berkata di Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan terpecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak bisa bertahan. Bapak Ibu, kita ingat bagaimana kasus Sambo ya. Kasus Sambo pada waktu itu kok sampai bisa dia bisa seorang jenderal melakukan sesuatu yang memalukan begitu. Kalau menurut saya karena hatinya itu diserang oleh iblis. Dia begitu emosionalnya sehingga dia nggak kepikiran secara jangka panjang. Dia seorang jenderal yang luar biasa, ya kan? Dan pada akhirnya dia bunuh ajudannya sendiri gitu. Itu karena
Di ayat 26-nya ini saya tadi ayatnya kurang lengkap, ayat 26-nya saya bacakan. Matius 12 ayat 26. Saya baca sebelum lengkapnya dari tanggal 20, ayat 25 ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Ayat 26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimana kerajaan dapat bertahan? Jadi ayat 27, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, dengan kuasa siapakah pengikutnya musuh? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah dapat memasuki rumah tangga yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah diikat berulah ia dapat melapuk rumah. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencari mereka. Sebab itu aku berkata bahwa segala dosa dan hujat akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, Bapak Ibu, di sini bahwa Yesus menggambarkan bahwa iblis itu berupa suatu kerajaan, ya, kerajaan, dan dia dikatakan mana mungkin iblis mengusir iblis, kata Tuhan. Jadi dia area perangannya itu di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, ada yang menarik, teman berkata kepada saya begini, Bapak Ibu, apabila dua orang atau dua kelompok terjadi perpecahan karena pendapat, karena apa, ya, maka itu sebenarnya di antara mereka berdua di pikirannya sedang membuat satu ladang kepada iblis dan menyerahkan kepada iblis itu ladang ini. Hai iblis, silahkan kau tanam apa saja di ladang ini. Itulah sebenarnya, Bapak. Maksud saya begini ya, apabila saya pernah dulu kejadian pada waktu ribut gereja antara pro A dan pro B. Apa yang terjadi saya lihat? Disitulah iblis orang membuka lapangan atau ladang. Iblis dengan bebas memasukkan kepada pikiran kita itu. Sehingga yang si Anu bilang ke si Anu, wah begini-gini dan sebagainya. Ya, sampai terjadi lempar-lemparan Bapak Ibu, ya, di pagar gereja ini. Di sana mertuanya, di sini menantunya, lempar-lemparan. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ketika ada konflik, di situ sedang dibukakan ladang, dan kita serahkan ladang ini. Silakan iblis masukin apa aja di situ, tanam aja apa di situ. Sama kita juga di dalam pikiran kita. Ketika kita konflik terhadap teman kita, terhadap saudara kita, maka pada saat itu sebenarnya iblis sedang kita sedang memberikan ladang kepada iblis. Iblis, pakai aja lah, tanam aja apa sukamu. Apa yang terjadi? Di hati kita mulai panas, ya, terjadilah SMS, senang melihat susah orang, susah melihat senang orang. Hati kita dipengaruhi sama dia. Lalu iblis akan tanamkan lagi nanti di lapangan itu, tanamkan lagi. Mulai ada isu, kamu dikata-katain sama dia, panas. Kita lihatlah contohnya Sambo ini misalnya, ya, karena ini sudah viral. Ya mungkin ketika itu di pikirannya sudah dikatakan, iblis itu kan masuk dalam pikiran hatinya. Kamu masa istrimu kok digini-gini? Dia mulai panas loh. Dia hajar, akhirnya dia nyesal. Dia harus dipenjara sampai hari ini. Seorang yang sangat kuat. Jadi Bapak Ibu hati-hati, kembali lagi saya menyiapkan sampai di sini. Tetapi saya mau katakan bahwa yang mau saya katakan adalah kita harus sadarlah dan berjaga-jaga bahwa yang kita lawan hari ini adalah bukan ecek-ecek,
Bukan. Yang kita lawan adalah iblis. Tetapi jangan takut. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Maut tidak dapat. Iya, betul. Tapi memang untuk menjadi maut tidak dikasih lagi. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati kalau kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga bahwa iblis itu punya kuasa. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup kepadamu. Tetapi iblis, dia akan membunuh, membinasakan, menghancurkan. Itu ciri khas daripada iblis. Ketika iblis diundang masuk di dalam hati kita, jangan coba-coba. Dia akan membunuh, membinasakan, menghancurkan. Bapak Ibu, baru-baru ini ada seorang saudara saya datang ke rumah. Dia bilang, ini handphone saya bisa nggak dihack sama anak dan istri saya. Karena ketahuan saya selingkuh, katanya. Nah, Bapak Ibu, saya bilang sama dia, jangan main api. Api itu kecil. Tapi api yang kecil sebesar korek itu bisa membakar hutan. Artinya, iblis itu jangan coba-coba dikasih dikit. Tidak ada istilah selingkuh, nggak apa-apa kok cuma ngobrol doang. Kata siapa? Kerja iblis adalah kapan kita lengah. Ketika seseorang sudah mulai lengah sedikit-sedikit. Jadi caranya iblis itu adalah membunuh, membinasakan, merusak, menghancurkan. Tidak main-main ketika iblis kita pakai, kita gunakan. Jadi si bapak ini, ketika dia senang sama seseorang, mungkin hanya ngobrol-ngobrol aja kok, hanya WA-WAan. Ingatlah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu sudah mengundang iblis. Dan iblis tidak tinggal diam. Dia akan bujuk terus di pikiran kita. Ayo, masa cuman itu doang? Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Makin hatinya terikat, makin terikat. Enaknya, indahnya. Ya, ada dua pencobaan. Bedanya apa? Beda pencobaan dengan godaan. Bedanya godaan itu hasilnya nikmat. Cobaan itu adalah hasilnya sakit. Jadi iblis bisa menggunakan cobaan dan godaan. Cobaan itu bisa jadi dengan penyakit, kegagalan, dan sebagainya. Iblis bisa bekerja. Tapi juga bisa dengan godaan yang hasilnya nikmat, enak. Si bapak tadi itu digoda oleh wanita. Apa belakangnya, depannya? Kenikmatan. Dia kasmaran. Dia aduh senang, berbuah-buah. Pikirannya senang. Ya. Tapi lupa istri, anak-anaknya makin ditinggalkannya. Ya. Jadi situlah Bapak Ibu, banyak sekarang ini kalau kembali kepada rumah tangga. Waduh, banyak sekali sekarang ini rumah tangga menjadi sarang bagaimana iblis bekerja bagi mereka. Banyak sekali Bapak Ibu. Maka itu apa peranan kita? Tadi di sini katakan tugas kita adalah berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa Bapak Ibu. Tak putus-putusnya ya di sini ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita tim doa. Kita doakan siapa saja. Saudara kita, hamba-hamba Tuhan. Gereja di dunia ini banyak sekarang sedang diganggu oleh iblis. Tugas kita yang sudah memahami ini, kita harus berdoa. Kita menggunakan semua helm keselamatan, baju cirah keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, dan pedang roh, dan kasut sedia mencegah jiwa. Tapi orang ini harus dalam segala hal berdoa setiap waktu dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Jadi intinya Bapak Ibu, mulai hari ini sadarlah bahwa di udara ini sedang bekerja
Dan dia untuk orang-orang yang sudah belum menerima Yesus, apalagi tidak Kristen, Kristennya biasa. Iblis mah biarin aja, itu udah pasti binasa kok, katanya kan gitu. Tetapi bagi orang-orang kudus, orang kudus itu apa sih? Kudus itu adalah orang yang dipisahkan, yang berbeda. Contohnya apa? Kudus itu. Ini misalnya, ini gelas. Gelas ini gunanya untuk minum. Tapi bisa dikuduskan dengan cara apa? Saya bikin pot. Ini saya bikin tanaman di sini. Itulah orang sudah dikhususkan. Manusia-manusia kudus adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus, sudah dipisahkan dari gelap dan diperlengkapi untuk satu pekerjaan khusus, ya, yang berbeda dari yang lain. Kalau gelas untuk minum, sekarang gelas ini dipakai untuk pot, untuk tanam pohon. Nah, orang-orang kudus ini sekarang itu yang sedang diserang, Bapak Ibu. Apa cirinya tadi? Cirinya ini tadi, ya. Cirinya adalah tidak berani memberitakan Injil. Yang kedua, tidak berkata benar di dalam perkataan orang hamba Tuhan. Itu adalah orang yang sudah terserang, Bapak Ibu. Orang-orang hamba Tuhan ini harus kita doakan supaya dia berani memberitakan Injil. Kita doakan gereja supaya gereja kembali kepada amanat agungnya. Apa? Memberitakan Injil. Supaya gereja memberikan anggarannya lebih besar kepada memberitakan Injil daripada pembangunan gereja. Bapak Ibu lihat pembangunan di Eropa, di Amerika, bangunan gereja bagus-bagus. Tetapi apa sekarang? Ditinggalkan, Bapak Ibu. Bahkan dibeli menjadi masjid, menjadi barang-barang yang nggak berguna. Itu yang terjadi kalau gereja memikirkan hanya gedungnya saja, pembangunan gedung saja. Ya, Bapak Ibu. Sejauh mana sekarang gereja memikirkan jiwa-jiwa, ya, harus dia benar-benar jiwa-jiwa ini harus dimenangkan. Jadi kita berdoa agar mereka itu berani memberitakan Injil, sadar. Dan yang kedua, berani dengan perkataan yang benar. Ya, supaya mereka tidak diganggu, digoda oleh iblis, Bapak Ibu. Banyak sekarang itu ada seorang hamba Tuhan begitu hebat, wah, di Amerika itu tiba-tiba ketahuan dia selingkuh, ya kan? Kenapa? Ya, karena mungkin saudara-saudara kita tidak mendoakan dia. Sekarang ini Bapak Ibu lagi ramai sekarang dibicarakan. Ada seorang hamba Tuhan terkenal saat ini. Dia katakan bahwa pada mulanya ada logos adalah Allah, dan logos beserta dan logos itu adalah Allah. Itu logos bukan Yesus, katanya. Waduh, luar biasa. Ya, ajaran sekarang itu jadi mengarah lagi kepada saksi Yehova. Ya, jadi paham Arianus itu muncul kembali saat ini di gereja yang sekarang lagi rame-ramenya, banyak pengikutnya ribuan, tapi tidak meniadakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Jadi apa intinya? Intinya semua itu tipu muslihat iblis. Iblis sudah berhasil kepada hamba-hamba Tuhan, dikalahkan, pahamnya dirubah, lama-lama terseret. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Dulu ada di Shibuya itu yang di Bandung yang dulu yang menubuatkan bahwa kiamat akan datang. Itu awalnya orang baik Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang betul-betul. Lambat laun dipakai iblis. Pikirannya dirubah. Oh, dirubah. Akhirnya dia katakan bahwa tanggal sekian, bulan sekian Yesus datang. Banyak orang terhasut Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sekali lagi kita harus waspada dan berjaga-jaga. Iblis itu bukan seperti kucing, tetapi seperti singa yang mengaum-ngaum yang dapat menelannya. Yesus mengatakan bahwa pencuri datang atau iblis datang untuk membunuh, membinasakan, dan menghancurkan. 3 hal ini Bapak Ibu. Jadi marilah kita saat ini, kita yang sudah sadar, sudah dimenangkan oleh Yesus, sudah dikuduskan sebagai anak-anak Allah, kita harus menggunakan ambil bagian
dalam melawan iblis ini. Selain kita menggunakan perlengkapan Allah, satu hal yang penting, berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jaga dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putus terhadap segala orang kudus. Itulah yang bisa saya katakan, Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat bagi kita dalam kita waspada melawan iblis dan godaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah memberitakan apa yang menjadi firman-Mu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si iblis yang mencoba berjalan berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah yang kami bisa belajar Tuhan, supaya kami mengambil bagian menggunakan perlengkapan Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis yang adalah sangat berbahaya. Dan juga kami harus berdoa, dan ajar kami Tuhan untuk berdoa. Dan kami pada saat ini berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang kudus, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di dunia ini, gereja-Mu Tuhan, agar mereka melakukan yang benar dan berani memberitakan Injil, membukakan rahasia Injil kepada dunia ini ya Tuhan. Sertai kami semua ya Bapa, supaya kami juga dalam Power of Love ini menjadi tim doa yang mendoakan dunia, mendoakan saudara-saudara, orang hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka kuat karena kami ikut ambil dalam peranan mengambil doa yang tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.